Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar wahai saudara-saudaraku? Semua sehat? Alhamdulillah. Berdoa kita selalu kepada Allah. Minta selalu kita kepada Allah agar kita, keluarga kita, kampung kita dan bangsa kita tercinta Indonesia ini selalu Allah curahkan rahmat dan ridhonya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, kita lihat saudara-saudara kita nih, saking sibuknya dengan kehidupan dunia ini. Kadang mereka kerja pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam karena saking cintanya kepada dunia ini. Boleh kita cinta kepada dunia wahai saudara-saudaraku, tapi jangan terlalu cinta kita kepada dunia kita nih. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang memperdaya. Maka beruntunglah bagi manusia yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai dunia ini sekedar mencintai dunia ini, karena kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Maka beruntunglah manusia yang selalu mengingat nama Tuhannya, membersihkan hatinya dan mendirikan sholat. Kenapa? Karena sebahagian manusia ini lebih pentingkannya dunianya, kata Allah. Padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi. Pada kesempatan yang mulia ini, di channel kita yang bertuah nih, wahai saudara-saudaraku, yang tidak saya sampaikan kali ini, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, dia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, harta apakah yang paling baik kami miliki?" Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta apakah yang paling baik dimiliki? Artinya, yang kita kejar di dunia ini, apa yang terbaik harta itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul katakan, liyataghiz ahadukum, hendaklah kalian memiliki. Ada 3 yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang 3 nih wahai saudaraku, tak kita jumpai di hadis manapun, tak kita jumpai di manapun bahwa Rasul katakan, "Woi, harta yang terbaik bagi kalian toh, nanti kalian bangun rumah tuh banyak-banyak, kau perlu tinggi-tinggi, kalian bangun istana yang luar biasa, kalian kumpulkan mobil tuh banyak-banyak, Fortune tuh sekian biji, Pajero Sport tuh sekian biji, Alphard tuh sekian biji, Lamborghini tuh sekian biji, kalian beli tanah luas-luas, kalian kumpulkan kebun-kebun sawit tuh hingga ribuan hektar, kalian buat emas tuh banyak-banyak." Tak ada kita jumpai wahai saudara-saudaraku. Boleh kita punya mobil tuh, boleh kita punya rumah tuh, boleh kita punya tanah yang luas tuh, kebun sawit yang luas tuh, punya pabrik kita, punya istana kita, boleh, boleh.
Tapi ternyata wahai saudaraku, apalagi yang mendengarkan ceramah hari ini, yang sampai saat ini belum bisa beli mobil tuh, masih tinggal di gubuk yang sederhana tuh, tak ada emas di tangan tuh, gelang tak ada, cincin tak ada, giwang tak ada, kalung tak ada. Usaha gaduh, wahai saudara-saudaraku. Kenapa? Ternyata harta yang paling baik, harta yang paling bagus, yang disenangi Allah kita miliki. Sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali, liyantaghis ahadukum kalban syakira. Hendaklah kalian memiliki, punya hati yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Saya lebaran kemarin ada jumpa saya orang tua. Karena saya orang Melayu, kami panggil atuk. Atuk ni sehat betul. Wahai saudara-saudaraku, enak kali nengok atuk ni. Jadi di samping dia bertanya, salah satu saudara saya, cucu, ditanya hanya sama atuk tu, "Tuk, apa? Tuk, sehat kali atuk kami tengok, enak kali atuk kami tengok. Tuk, apa resep atuk ni hidup sehat awet muda ni?" Apa jawab dia? Jawaban dia sederhana. Apa yang dak dibuat di dunia ni nak? Atuk dari dulu taunya cuma dua: sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Luar biasa. Atuk tu tak bisa nak jelaskan, tapi dua prinsip yang dipegangnya ni luar biasa. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Sabar, ialah innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar tu sangat dekat dengan Allah. Orang-orang yang sabar tu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur, apa? La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur ku tambah, kata Allah. Bersyukur kalian sama nikmat yang kuberikan tu, kata Allah, ku tambah nikmat tu. Tapi kalian kufur, ajabku sangat pedih. Punya hati yang bersyukur kepada Allah. Mulut ni mudah mengatakan, syukur, syukur, syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau hati ni tak bersyukur, payah. Makanya tak mungkin, tak sering kita dengar ada penyakit hati nih. Kalau udah cerita penyakit hati, wahai saudara-saudaraku, hati-hati. Hati kita nih hati-hati. Kalau sudah penyakit hati ini ada payah. Payah apa? Payah nak masuk surga. Salah satu penyakit hati ini misalnya kasih Allah kita kelebihan. Kasih Allah kita kelebihan. Dengan kelebihan itu tak kuat iman kita. Pasti kadang-kadang timbul sifat sombong kita. Betul tidak? Betul. Orang yang sombong tuh banyak orang cantik. Orang yang sombong tuh banyak orang kaya. Orang yang sombong tuh karena banyak jabatannya. Kalau orang tak punya jabatan, sombong, parah lah tuh. Kalau sudah susah, sombong, ya Allah, parah. Jelek, sombong pula lagi. Kan pening kita nengoknya. Pening kepala kita nengoknya. Tapi kebanyakan ternyata yang kaya tuh, yang cantik tuh, yang ganteng tuh, yang ada jabatannya. Kenapa? Ada kelebihannya. Hati tadi tak bagus. Hati tadi tak bagus. Apa? Timbul sifat sombong tuh. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi wa misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga, kata Rasul, seseorang yang hatinya ada kesombongan, walaupun seberat biji sawi. Kecil biji sawi itu. Kecil betul, wahai saudaraku. Tak besar biji sawi itu, tak besar. Ada sombong kita. Baru tahu kau. Dulu kalian ejek-ejek aku. Sekarang dulu yalah aku naik becak, kalian hina-hina aku. Sekarang kalian tengok tuh, Pajeroku, Alphardku. Tak masuk surga. Cantik dia. Enggak level kalian berkawan sama aku. Enggak level kalian berkawan sama aku. Tak masuk surga. Tegak nada nih.
naik leher nih. Kenapa? Lengkap dengan jas tuh, pejabat, orang atas. Waktu nak jadi, oh tahu kali dengan rakyat, ramah kali dengan rakyat. Oh, senyum-senyum, tak minta tolong orang, nolong. Coba tengok tuh. Coba tengok kalau sudah nak musim pemilu, sudah nak musim pilpres, sudah nak musim pilkada. Oh, pantang ada bencana, semua bantu. Pantang ada musibah, semua nak bantu. Pantang ada orang sakit, semua jenguk. Tapi begitu jadi, coba tengok. Kenapa? Karena dengan jabatan tuh dia merasa dirinya hebat. Dia lupa. Dulu minta tolong dia sama rakyat tuh. Minta didoakan. Baliho di mana-mana. Doa dan dukungan. Tapi ketika jadi, dia lupa dengan rakyat tuh. Kenapa? Sombong. Itulah bahayanya hati ini kalau sudah rusak. Bahaya. Makanya lagi kalau sudah tumbuh penyakit S4 tuh. Apa S4 tuh? Susah nengok orang senang nengok orang susah. Oh ya Allah ya Rabb, payah. Kenapa? Dengar tetangga tuh beli NMAX. Oh, pening kepala, pening. Dia pun beli bodrek tuh. Kan payah tuh. Apa urusannya tetangga beli NMAX, dia beli bodrek? Coba dipikirkan. Apa? Kenapa? Hati itu rusak. Kenapa? Tengoknya tetangga tuh beli mobil, tak sanggup dia menyaksikannya. Tutupnya pintu, terduduk dia di sofa rumah itu, terduduk dia, melamun dia. Hati itu busuk. Kenapa? Apa yang dipikirkannya? Dari mana lah kawan tuh bisa beli mobil lo? Padahal 2 tahun yang lalu susah kali ku tengok. Inilah mungkin nih. Pantasan ku tengok banyak kali beli lilin nih. Inilah nih. Wow, disangkanya pula dia pelihara bibi ngepet. Ya kan gitu. Ada saja. Oh, inilah ini. Itulah dia dari Pulau Jawa tak pulang-pulang. Inilah betapa lah nih. Kurasa mungkin 7 biji tuyul mungkin dibawanya itu. Macam-macam saja. Kenapa? Hati itu rusak. Senang nengok orang susah, susah nengok orang senang. Kalau sudah hati ini rusak, kacau. Kalau sudah hati ini hancur, kacau. Dan yang paling banyak terjadi yang macam ini, kebanyakan adalah perempuan. Kenapa perempuan? Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Tidak pernah aku melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Sahabat bertanya, mengapa demikian ya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kekufuran mereka. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mereka kufur terhadap Allah? Beliau menjawab, mereka kufur terhadap suami-suami mereka. Mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan katu. Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu. Hadis ini cukup panjang. Dikatakan Rasulullah, aku tak pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Kenapa ya Rasulullah? Ternyata kata Rasulullah, penghuni neraka tuh terbanyak, paling banyak, mayoritas adalah perempuan. Ada yang merasa dirinya perempuan di sini? Ada yang merasa, oh kalau oma-oma nih, luar biasa. Betul nggak? The power of oma-oma. The power of oma-oma. Saking hebatnya oma-oma nih, tak ada judul sinetron tuh dibuat The Power of Laki-laki. Yang ada apa? The Power of Oma-oma. Kenapa? Oma-oma luar biasa, kita akui. Coba tengok kalau cerita ngaji. Ikut pengajian wirid hari Senin, ikut pengajian hari Selasa, ikut pengajian hari Rabu, Kamis.
Jumat apalagi, pengajian malam ikut lagi, sana pengajian ikut lagi. Kalau sudah ada nanti ustadz datang, apalagi ustadz kondang, cuma tengok di lapangan tuh, yang tahan panas-panas tuh siapa? Oma-oma. Yang pakai payung tuh ramai siapa? Oma-oma. Abah-abah di mana berdirinya? Tuh di pinggir pohon kayu sana. Tak sanggup. Oma-oma yang paling hebat. Ustaz, kenapa kami oma-oma nih yang paling rajin mengaji, yang paling senang dengar ceramah, yang paling senang sana sini dakwah dan sebagainya? Kenapa kami paling banyak masuk neraka, Ustaz? Itulah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satu sebabnya itu kata Rasul? Mereka kufur terhadap Allah, kata sahabat. Tidak. Salah satunya dia kufur terhadap suaminya. Dia kufur terhadap kebaikan suaminya. Kenapa? Tak bersyukur dia sama lakinya. Tak bersyukur dia sama lakinya. Tak bersyukur dia sama bojone. Tak bersyukur dia sama mempelainya. Kenapa? Karena apa? Kenapa? Karena tak pernah merasa tidak puas. Assalamualaikum. Pulang lakinya. Waalaikumsalam. Abang, iya, Dek. Abang pulang. Iya, Bang. 10 tahun kawin. Santai aja jawabnya, udah biasa. Nah, ini tanggal muda, Dek. Ini amplop gaji, Abang taruh atas meja. Iya, Bang, taruhannya. Udah biasa. 10 tahun. Udah 10 tahun, udah tahu dia. Alah, gaji lakiku 3 juta. 3 juta udah biasa dia nyuci dan seluruhnya, dibukanya amplopnya tadi. Menjerit. Abang! Nah, apa Dik? Kata selakinya. Bang, kenapa? Kenapa duit ini lebih, Bang? 5 juta. Alhamdulillah, Dik. Abang sekarang nih naik pangkat abang, bertambah dah gaji abang. Dari sekarang nih udah 5 juta 1 bulan gaji abang. Abang, pantaslah Dik tadi lagi nyuci, lagi masak, lagi ngepel, lagi nyapu. Teringat aja sama abang tuh. Asal tertengok piring, tertengok wajah abang, tertengok periuk tuh wajah abang, tertengok mana-mana wajah abang. Terlop-lop kali adik sama abang, tercinta-cinta kali adik sama abang. Ya bang, abang nak makan apa hari ini? Abang nak minum kopi? Abang, kenapa? 3 juta jadi 5 juta. Kenapa? Bertambah rezeki itu, baru tahu dia bersyukur. Rupanya 2 tahun kemudian kena pecat lagi itu. Berhenti kerja suami itu. Usahakan tak 3 juta, apalagi 5 juta. Tak ada. 12 tahun berarti sudah nikah. Becampak koper tuh. Becampak baju tuh. Berbunyi periuk di belakang tuh. Piring berpecah, nak ngerepet saja muncung tuh. Kenapa? Tak ada duit. Kenapa? Itulah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kesenangan itu dalam jangka panjang kau berikan, tapi ada ditengoknya satu tak baik samamu, dia akan berkata, tak pernah aku nak merasa senang sama dia. Wanita yang macam ni, istri yang macam ni, kalau ada yang macam ni, dengarkan tuh oma-oma, dengarkan ibu-ibu, kalau ada yang macam ni, yang macam inilah salah satunya paling banyak di dalam neraka sana. Kenapa? Karena salah satunya tak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu melalui suami. Nikmat itu kadang-kadang dari orang tua kita. Wahai anak-anakku, nikmati apa yang diberikan oleh orang-orang tua kita. Nikmati apa yang diberikan oleh suami-suami itu, wahai para istri. Kenapa? Rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para imam-imam, kepada para suami-suami. Didiklah keluarga kita. Didiklah anak istri kita supaya tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya istri yang tahu bersyukur kepada Allah, punya anak yang tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedap. Anak orang diantar pakai Alphard, anak orang diantar pakai Pajero, anak kita jalan kaki, naik angkot,
Tak pernah dia nak merajuk di rumah. Tak pernah dia nak, abah, awak tak semangat sekolah abah. Kenapa? Tak sedap abah. Abah, tolonglah handphone abah. Kalau tidak tak mau aku sekolah abah. Kenapa? Anak kita tahu bersyukur. Tahu dia abahnya susah. Tahu maknya susah. Tak mau dia iri sama orang lain. Kenapa? Betuah kita punya anak yang macam ni. Beruntung kita punya anak-anak yang macam ni. Kenapa? Tahu dia bersyukur. Tahu dia bersyukur melihat keadaan orang tuanya. Orang tua aku susah, masih syukur aku bisa sekolah. Dia pegang cangkul, dia pegang semua benda-benda yang kasar tuh. Ada yang cari botol, ada yang cari upahan, ada yang cari kuli bangunan, ada yang berjemur satu harian, ada yang maaf cerita dari malam sampai ke malam di tengah laut sana mencari rezeki. Anaknya paham, istri paham. Melamun lakinya. Bang, kenapa melamun? Sedih kali abang di. Kenapa abang sedih? Cuman lah, abang sejak di PHK nih 2 bulan nih duduk aja di rumah, makan, duduk, makan, tidur, duduk, makan, tidur, duduk. Tak sedap abang sama adik. Kenapa tak sedap bang? Namanya pun abang berhenti dari kerjaan, namanya abang di PHK. Cuman lah, abang udah berusaha, belum dapat panggilan lagi. Abang, usaha abang gaduh bang. Cemana abang tak gaduh? Cemana? Abang, 3 juta yang abang kasih tiap bulan tuh bang, 3 juta bang. Sebetulnya adik pakai untuk belanja bang, untuk makan dan sebagainya, uang sekolah anak habis bang. Sekitar 2 juta aja bang. Bisa adik tabung 1 juta bang, adik tabung bang. Dari dulu bang, awal nikah bang. Adik kadang ke pajak bang, adik ke pasar bang. Adik belikan 2 gram emas, adik belikan 2 gram emas tiap bulan bang. Sekarang emas tuh bang, abang tengok lah, dibawanya ada mangkok tuh. Terkejut lakinya. Kenapa? Penuh emas tadi. Nah bang, sekarang bang, namanya abang udah berhenti kerja. Mungkin bang, udah usia juga bang. Cobalah bang, kita buat usaha baru mungkin bang. Tah dagang apa bang, pakailah modalnya bang. Kalau macam tuh kita punya istri sedap betul. Betul nggak bu? Enak kali. Betul nggak mak? Betul enak kita macam ini. Pengertian betul sama suaminya. Kenapa? Tahu dia bersyukur atas rezeki yang diberikan suaminya. Tahu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yakin dia dengan bersyukur kepada Allah ridho kepadanya. Allah akan tambah rezeki kepadanya. Tapi kalau kufur, sungguh ajabku sangat pedih. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usah gaduh yang tinggal di gubuk tuh. Usah gaduh kita yang susah nih, usah gaduh. Makanya Rasul katakan, aku sampai di surga tuh terkejut aku. Kenapa? Karena yang paling banyak di surga tuh fuqara. Apa fuqara tuh? Orang yang lebih parah dari orang miskin, orang fakir. Yang paling banyak di surga tuh adalah orang-orang fakir. Makanya wahai saudara-saudaraku, bagi yang susah, bagi yang kehidupannya susah dan begini begono sampai fakir dan sebagainya, usah gaduh, syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika panggilan Allah itu datang, penuhi panggilan Allah itu. Usah kita gaduh, mau kaya orang alhamdulillah, mau senang orang alhamdulillah, orang dapat rezeki wa syukurilah. Punya tetangga, kita punya tetangga sekali angkat telepon datang transferan 10 juta. Kita pagi siang malam kerja, pagi siang malam kerja, pagi siang malam kerja, cuma dapat 50 ribu. 50 ribu dari pagi siang malam, pagi siang malam. Pada kebutuhan kita 70 ribu, 80 ribu. Ini dapat kita cuma 50 ribu. Kita syukuri. Punya tetangga yang sekali telepon dapatnya 10 juta, bahkan yang dapatnya miliaran. Alhamdulillah. Tetangga beli NMAX, alhamdulillah. Tetangga beli mobil, alhamdulillah. Syukuri. Kenapa? Orang yang sanggup mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, dia syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam manapun keadaan yang diberikan kepada Allah, dia syukuri. Inilah
yang paling disenangi Allah Subhanahu wa taala. Hebat kali pun Alphard orang tuh, wahai saudara-saudaraku, hebat kali pun Alphardnya no. Sampai dia beli Lamborghini yang harganya 150 miliar, yang muatnya cuma 2 orang, wahai saudaraku. Nanti kendaraannya sama juga sama kita. Ujung-ujungnya sama. Apa kendaraannya? Itu keranda yang parkirnya di samping masjid tuh. Parkirnya samping masjid keranda. Berapa orang muatannya? 1 orang. Kita nanti masuk ke situ. Yang susah masuk ke situ. Yang kaya masuk ke situ. Yang Lamborghini-nya tak bisa nyampe ke kuburan. Paling hebat sampai ke kuburan tuh naik ambulan. Dari ambulan kena pikul. Yang hebat kali rumahnya, yang istananya luar biasa, yang harga rumahnya ratusan miliar, bahkan triliunan. Dan ada rumah orang yang lapisnya emas semua, emas. Sampai klosetnya pun lapisnya emas. Bayangkan kamar tidurnya, mungkin kamar tidurnya 10 kali 20, 200 meter persegi. Kita punya rumah tak sampai tipe 36. Susah kali kita. Dindingnya tepas, lantainya tanah, atapnya rumbinya. Yang kamar tidurnya 10 kali 20 tuh. Yang keramiknya mungkin 1 meter harganya 2 juta. Bahkan dindingnya marmer. Plafonnya yang mahal. Tempat tidurnya harganya 300 juta. TV-nya besar, AC-nya sekian PK. Kamar mandinya kalah hotel bintang 7. Nanti nginapnya sama juga sama kita, sama apa? Yang kuburan kali 1 kali 2 itu juga. Di situ juga yang baju orang, ada baju orang t-shirtnya 10 juta, ada yang 20 juta, ada setelan jasnya miliaran. Kita punya baju ya Allah ya Rabb, kadang belinya pun mohon maaf yang bekas, yang bekas. Kalau kata orang Medan, monja tuh kita pakai. Tapi kita bersyukur. Kenapa? Terakhir nanti kain kapan juga pakaian, kain kapan juga yang dipakai. Apa yang nak kita banggakan wahai saudaraku? Apa? Semua kita balik kepada Allah. Dan yang kita andalkan apa? Hanya ketakwaan kita kepada Allah, amalan kita kepada Allah. Makanya salah satu harta yang paling baik kita miliki adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Punya hidung pesek. Alhamdulillah. Tak ada duit bokeh. Alhamdulillah. Apa nak gaduhkan lagi? Bahkan ada yang orangnya hidung pesek, elek, duwe, bokeh, dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku. Alhamdulillah ya Allah, atas nikmat hidup yang kau berikan ya Allah. Tak apa susah aku ya Allah, menangis dia kepada Allah. Yang penting ya Allah, imanku ya Allah masih lengket kepadamu ya Allah. Imanku tak lepas darimu ya Allah. Allahumma a'ina bil iman, wa amisna bil iman, wa syuna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabbitsna ma'al iman. Dia berdoa, dia bersyukur ya Allah. Yang penting hidupku dengan iman, matiku dengan iman, masuk ke dalam surga nanti dengan iman, dan teguhkanlah hatiku ya Allah dengan keimanan. Itulah orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang pertama, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyattakhidz ahadukum qalban syakira. Punya hati yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ingat wahai saudaraku, walisanan dzakira. Punya mulut yang selalu berzikir kepada Allah. Punya mulut yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila kita menyebut nama Allah, kalau nak lagi pengajian, lagi zikir akbar, betul tidak? Betul tidak? Betul. Kapan yang sedapnya tuh? Bila saja kita berzikir kepada Allah. Itu yang terbaik. Nak pengajian, alhamdulillah. Itu kan latihan lepas solat kita. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Latihan terus kita. Tapi yang terbaik,
Lagi motong kacang panjang tuh di dapur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi menyapu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi ngepel, lagi membersihkan rumah, lagi nak menggosok kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tidak lagi kerjaan rumah, lagu dangdut yang sedapnya, ya kan? Lagu dangdut sedap, tapi yang paling luar biasa mulut kita gunakan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, ngaduk tempe itu ke tepung tuh. La ilaha illallah, masukkan ke kuali itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut yang selalu berzikir kepada Allah. Pernah kita masuk rumah sakit? Pernah? Kalau pernah masuk rumah sakit, itu ada namanya ruang yang namanya ruang ICU. Siapa yang sudah masuk ruang ICU tuh udah gawat lah itu. Udah gawat darurat lah itu. Kita saja keluarga pun tak boleh masuk ke ruang ICU tuh. Hanya jengoknya ada jam-jam tertentu, itu pun paling lama 1 jam. Dan ketika masuk ke dalam tuh, kita yang muslim nih pasti kebanyakan membaca Al-Quran, surat Yasin, dan zikir kepada Allah. Kenapa? Sudah gawat rata-rata. Terbayang tidak kita, wahai saudaraku, terbayang tidak kita ketika mak kita tercinta, ketika abah kita tercinta tuh sakit dia tak sadarkan dirinya. Dia maaf cerita di ruang ICU tuh yang kita dengar apa? Hanya suara mesin elektronik tuh yang bunyi tit tit tit, yang menunjukkan detak jantung tuh, denyut jantungnya macam mana dan sebagainya. Itu yang kita dengar, itu pun suaranya pelan. Ada suara lagi yang kita dengar, apa? Suara pasien yang ngorok kadang-kadang. Kenapa? Karena dia lagi menghadapi sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Makanya kita berdoa kepada Allah ketika kita sakaratul maut itu dimudahkan Allah. Tapi ada di antara kita ketika kita sakaratul maut mengorok kadang-kadang. Mohon maaf. Terbayang tidak wahai saudaraku, kalau itulah ada emak kita, saking sayangnya kita sama emak kita. Kadang kita menangis di ruang ICU tuh, kita tanya dokter tuh, Pak dokter, macam mana emak kami? Apa dokter tuh kata, kami udah usaha semaksimal bu, banyak-banyaklah doa bu. Itulah menandakannya bahwa penyakit itu datangnya dari Allah, yang obati itu Allah. Makanya jangan sok-sok nah. Kenapa? Nggak ada orang yang macam mana hebatnya pun kalau sudah tidak sakaratul maut, sakitnya luar biasa, tak bisa. Apa kata dokter tadi? Kami dah berusaha, mintalah kepada Allah, bu, berdoalah kepada Allah. Baca Yasin kita tuh kadang-kadang, baca Yasin. Sambil baca Yasin tuh apa kita katakan? Ya Allah, kasihlah yang terbaik sama mak kami, ya Allah. Seandainya ajalnya hari ini, ya Allah, ajalnya ya Allah, kalau memang terbaik dia kau ambil ya Allah, sesuai dengan takdirmu ya Allah. Kami ikhlas ya Allah, Itu yang selalu kita doakan, itu yang selalu kita pintakan. Dan ketika dia menghadapi sakaratul maut tuh, apa yang kita katakan? Apa yang kita talqinkan? Apa kita katakan? La ilaha illallah. Kupingnya nih, di dekat kupingnya tuh kita ucapkan la ilaha illallah. Apa jawabnya? Kenapa? Mak kita tak pernah sholat, mak kita tak pernah berzikir, mak kita tuh tak mau mengingat Allah masa hidupnya. Coba mak kita rajin mengaji, rajin berzikir, zikir Allah tuh tak berhenti dia ucapkan. Waktu ngosok tadi, tak lagu dangdut yang dinyanyikannya, tak yang lain-lain tuh, tak sibuk, tak TikTok saja yang dikerjakannya. Apa yang dibuatkannya? Berzikir kepada Allah, berzikir lagi ngosok pun dari kecil. La
ilaha illallah. Apa pekerjaannya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mak kita sakit, ketika sakratul maut, pelan saja mulut kita ngatakan ke kupingnya, ma, dah mati kita. Ya Allah, kalau memang ini saatnya, ambillah mak kami, ambillah ya Allah. Mudahkanlah ketika ia sakratul maut ya Allah, ma. La ilaha illallah, ilaha illallah. Diucapkannya walaupun terdengar samar-samar pun kita dijamin Allah masuk surga. Karena barang siapa, kata Rasul, yang di akhir kalimat dalam hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mulutnya selalu berzikir kepada Allah. Tak perlu kaya, tak perlu kita punya fortune tuh baru bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan orang yang kaya tuh naik Lamborghini itu dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, mungkin dia lupa berzikir kepada Allah. Lupa. Usahakan nak berzikir, sholat pun kadang-kadang tidak, mengerjakan perintah Allah pun tidak, bahkan maksiat yang dikerjakannya. Maka ini beruntung. Itulah harta yang kedua tadi. Gunakan mulut kita nih untuk bercakap yang baik-baik, untuk menyebutkan nama yang baik-baik. Apalagi kita selalu menyebutkan nama Allah. Wa rasulun zakarallahu khaliya fabadat aina. Kita selalu berzikir kepada Allah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah. Zikrullah, zikrullah. Ini kadang tidak. Mulut dipakai yang tidak-tidak. Menghibah paling senang. Ingat tuh, siapapun yang menceritai aib orang lain, yang menceritakan orang lain karena mulut tadi, itu dosanya banyak, bahkan rusak amal ibadah. Bahkan di antara wanita-wanita yang paling banyak di neraka tuh, selain wanita yang kufur terhadap nikmat yang diberikan suaminya, salah satunya adalah wanita penghibah. Laki-laki penghibah macam mana? Siapapun kalau sudah berhibah banyak masuk neraka sana. Nah, laki-laki menghibah, nah perempuan menghibah, sama tempatnya di neraka. Tapi yang pulang pengajian, kebetulan wirid malam Jumat, abah-abah tuh wirid malam Jumat, kebetulan makanannya bubur kacang hijau. Besok Jumatnya omak-omak pula yang wirid, kebetulan sama makanannya bubur kacang hijau. Kira-kira yang sampai rumah, yang bercakap, mulut lakinya apa mulut perempuannya yang bercakap? Tak sedap kali lah bubur kacang hijau tadi. Kenapa? Kurang kali gulanya. Kira-kira kebanyakan mulut perempuan apa mulut laki? Perempuan. Makanya perempuan tuh banyak kali masuk neraka. Kenapa? Ada saja yang dicakapkannya. Bayangkan lagi ngaji pun masih menceritai orang. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Kenapa? Oh, lagi mengaji. Bayangkan kalau mengaji itu. Ila daratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dari baca Fatihah pahala. Belum lagi baca Assalamualaikum, pahala. Nyalami orang, pahala. Duduk silaturahim, pahala. Baca Fatihah, pahala. Al-Ikhlas, pahala. Surat Yasin, pahala. Tatim, itu kan bacaan-bacaan ayat-ayat pilihan dalam Al-Quran, berpahala. Tambah lagi zikrullah, la ilaha illallah, berpahala. Tambah lagi doa bermunajat kepada Allah agar dosanya dihapuskan oleh Allah, berpahala. Pulang salaman, dapat lagi bonus. Apa? Dapat lagi hadiah. Apa? Menggintinglah bontot tuh. Bontot tuh, beginting. Gitu pulang, bersenggol-senggolan tuh. Wa ijah sama wa imah. Bersenggol-senggolan tuh. Wati sama wa inem. Apa yang dicakapkannya? Jah. Apa Mina? Tengok-tengok, ringan betul bontotnya nih. Betul apa betul? Tik, nopo? Bontot ringan yo. Betul tidak? Bontot dikaji. Begitu pulang sampai rumah, sholat asar berjamaah. Sore-sore kan sedap kali itu kan? Apa sedap sore itu? Lagi nyapu-nyapu halaman, bersih-bersih, pas pula di halaman tuh
Ada pula lah pohon jambu klutuk, ada pula pohon mangga. Kebetulan asangan tukang sinsu kemarin baru nyinsu kelapa. Tumbang. Itu kalau kelapa lagi dibuat papan sama broti kayu, itu ada sisa namanya sempengan kelapa. Digotong sama wa ima sama wa ija. Digotong sama wa ati sama wa inem. Diangkat, taruhkannya tunggul kayu belah kanan, tunggul kelapa yang tak terpakai tadi belah kiri. Jadi bangku. Di bawah pokok mangga, rindang, sejuk, angin sepoi-sepoi pun ada. Oh, peminat bangku sempengan kelapa nih ternyata ramai. Siapa yang duduk situ? Wa ijah, wa imah, wa ati sama wa inem tadi. Duduk loh mereka ramai-ramai itu. Bayangkan saudara-saudaraku. Itu kalau sempengan kelapa tuh berserabut. Alhamdulillah dibantai sama pantat omak-omak nih 3 bulan diduduknya licin berkilat. Salah rupanya duduk di sampingan kelapa tuh Ustaz, tak salah. Salah rupanya duduk di bawah mangga tuh sore-sore Ustaz, namanya menghirup udara segar Ustaz. Kan duduk berempat, berlima, berenam, bertujuh, namanya silaturahim. Tak salah. Yang salah apa? Mulut tuh. Apa mulut tuh? Mencakapi orang saja. Dari mulai mencakapi, Ija, kau dah buka bontak dari ngaji dari apa? Ya Allah, semua dibahas. Apa? Yang sikit salah, yang kebanyakan salah, kurang garamnya salah, yang keras sekalipun salah, semua salah. Apa? Aib orang lain, kesalahan orang lain. Betul Ustaz, memang kuenya keras Ustaz. Betul Ustaz, kurang kali gulanya Ustaz. Kalau memang pun kurang, memang pun salah ahli bait itu buat, kenapa buncung kita nih mencakapinya, Bu? Kenapa kita cakapi? Al-istighalu biuyubil khalq, menceritakan aib dan kesalahan orang lain itu dosa, rusak amal kita. Kesoran kita bercakap, keasikan kita bercakap, banyak yang kita cakapi, semua kita cakapi. Apalagi begitu lewat orang, semua nak kita cakapi. Lewat orang putih, salah. Hitam apalagi. Lewat yang tinggi, langsing, salah. Apalagi konten. Lewat yang kurus tuh, gemuk yang lewat, salah. Semua salah. Kenapa? Mulut. Begitulah kadang-kadang, hebat luar biasa. Di pengajian nyakapi orang, duduk depan rumahnya nyakapi orang, di pesta apalagi semua diprotes. Tendanya inilah yang mahal kali ku tengok. Tak cocok. Seragamnya tak cocok, tak sinkron dengan tendanya. Oh, ini yang pelaminan 15 juta tuh. Buruk kali rupanya. Tak sor kali aku nengoknya. Coba, sampai yang duduk di pelaminan pun kadang dicakapi. Betul tidak? Ada nggak tersangkanya? Ada nggak? Jujur bu, ngaku nggak? Ada nggak? Iya ya, yang wedok, apik ya, putih, hidungnya mancung, cantik. Tapi sing lanang, ada nggak? Ada nggak kita nyakap yang mentu tuh? Nah, belang pun duduk di pelaminan tuh, Bu. Satu hitam, satu putih. Nggak satu kurus, nggak satu gemuk. Nggak satu tinggi, nggak satu pendek. Itu udah jodohnya dari Allah. Kenapa sibuk kali kita nak menyakapinya? Hah? Kenapa? Itulah mulut kita tuh. Makanya mulut nih cakap yang baik-baik aja, yang elok-elok aja. Senang kali aku nengok anak Sima tuh. Kenapa? Kalau keluar pakainya bagus, tutup auratnya bagus, cakapnya bagus. Iya, sama dengan anak Sijah tuh. Elok kali orangnya. Iya, begitu. Yang baik-baik itu tak masalah nak dicakapkan. Tapi kalau ada yang tak baik, tak usah. Kenapa? Gunakan mulut kita nih yang baik-baik, dan mulut yang terbaik, dan merupakan harta yang kedua yang terbaik, yang disenangi Allah, yang paling baik kita miliki, kata Rasulullah, walisanan zakira, punya mulut yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa?
Karena suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Dan doa kita selalu seperti selesai sholat tuh kita doakan, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ya Rabb, mudahkan aku ketika sakaratul maut. Dan ketika kita sakaratul maut, kita mengucapkan la ilaha illallah, karena jaminannya masuk ke dalam surga. Bisa muluk-muluk kita mengucapkan la ilaha illallah itu, tidak akan bisa kalau tidak biasa kita beribadah kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat tuh, jangan tinggalkan puasa tuh, zakat tuh, ibadah kepada Allah, berbuat baik, bersedekah, berzikir kita kepada Allah, sering membaca Al-Quran, beramal baik kita. Insya Allah lisan kita akan baik, dan di akhir kata-kata kita akan mengucapkan la ilaha illallah. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta yang pertama adalah qalban syakira, yang kedua walisanan zakira, dan yang ketiga, inilah beruntungnya kami laki-laki nih, Bu. Itulah yang sedapnya kami laki-laki nih. Kenapa? Karena kalau kami punya yang tiga nih, beruntung kami jadi yang laki-laki nih. Kenapa? Karena yang tiga nih ada sama ibu-ibu semuanya nih. Makanya doa Ustaz, semoga seluruh perempuan, seluruh oma-oma jadilah yang ketiga nih. Apa yang ketiga nih? Kata Rasul, wa zauzatan mu'minatan tu'inu ahadukum 'alal amril akhirah. Kalian miliki wanita mukminah yang menyelamatkan perkara kalian dalam perkara akhirat. Kalau dah bercerita wanita mukminah, kalau sudah bercerita istri soleha, apa lagi, Bu? Seindah-indahnya dunia ini dengan perhiasannya, perhiasan yang paling indah dari semua perhiasan adalah wanita soleha. Wanita soleha, istri soleha. Bu, mau? Istri soleha. Wa jauzatan mu'minatan tu'inu ahadukum 'alal amril akhirah. Wanita mukminah yang menyelamatkan perkara laki dalam perkara akhirat. Apa tuh? Tak pernah lakinya nyuruh dia sholat, tak pernah. Padahal laki itu imam, laki itu bertanggung jawab sama istri dan anaknya. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Tak pernah, karena tak mengaji laki ini. Makanya kepada bapak-bapak di luar sana, mengaji. Tahu kenapa? Istri itu tanggung jawab kita, anak itu tanggung jawab kita. Kita tak sholat berdosa, istri tak sholat berdosa. Tapi kalau istri tak sholat berdosa, lebih berdosa lagi. Kita lakinya, kita bojone, kita suamine lebih dosa. Kenapa? Karena istri itu tanggung jawab kita, anak itu tanggung jawab kita. Anak-anak tak sholat, dia berdosa, kita berdosa. Allah akan minta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Tapi ini ada suaminya tak pernah nyuruh istrinya nak sholat. Tak pernah. Nah, istrinya keluar rumah tuh tak berjilbab. Tak pernah hotpen dia, tak pernah urusinya. Istrinya tuh, kalau di luar sana tak jaga akhlak, tak peduli dia. Tapi karena istrinya mengaji, sholat tak tinggal, keluar rumah dia pakai jilbab, cakapnya elok, tak pernah nyakiti hati orang. Yang macam nih bagi ibu-ibu, yang macam nih bagi oma-oma. Kalau jumpa suami yang macam nih, suami yang macam nih tak pernah nak ingatkan ibu, tak pernah. Tapi ibu tetap sholat, ibu tetap maaf cerita puasa, ibu tetap jaga aurat, ibu tetap jaga kehormatan ibu. Inilah yang dikatakan wajauzatan mu'minatan tu'inu ahadukum 'alal amril akhirah. Kalian memiliki wanita mukminah yang menyelamatkan perkara kalian dalam perkara akhirat. Siapa yang macam nih? Wahai bapak-bapak, punya istri bapak macam nih, ingat nih, punya istri yang macam nih, beruntunglah bapak. Kenapa? Bapak lepas tanggung jawab nanti di akhirat. Kenapa? Karena istri bapak luar biasa. Tanpa kita suruh, tanpa kita perintahkan, dia menjalankan perintah agama itu dengan sebaik-baiknya. Wahai oma-oma soleha,
Wahai para istri-istri soleha, kalau ada yang macam nih, pertahankan wahai oma-oma. Istiqomahlah jadi istri mukminah, istiqomahlah jadi istri soleha. Kenapa? Karena Allah jamin oma-oma yang macam nih akan masuk ke dalam surga. Dijamin oma-oma, dijamin ibu-ibu. Beruntung kita Pak, beruntung kita Pak. Ditambahkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad. Apa kata Rasulullah? Ini khusus perempuan yang soleha tadi, khusus kepada wanita mukminah tadi. Apa kata Rasulullah? Ija sallatu mar'ata khamsaha wa samat sahraha wa hafizat farzaha wa ata'at zawzaha. Apabila seorang wanita nih mudah, jadi wanita soleha itu mudah. Jadi wanita nak masuk surga itu mudah. Jadi istri nak masuk surga itu ternyata mudah sekali, oma-oma, mudah sekali. Yang pertama kata Rasul, ija sallatu mar'ata khamsaha. Apabila seorang wanita kata Rasul, sholat 5 waktu. Maka ingat ibu-ibu, ingat oma-oma, tidak ada cerita meninggalkan sholat. Tidak ada. Kalau bisa ditambah lagi sholat tuh, selain zuhur, asar yang 5 yang wajib tuh, duha kita tak tinggal, witir kita tak tinggal, tahajud kita tak tinggal. Jangan tinggalkan yang 5 waktu tuh. Apapun keadaan jangan tinggalkan. Kalau bisa biar malu laki kita tuh, biar malu suami kita tuh. Kenapa? Karena kita istri tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu tuh. Ija sallatu mar'ata khamsaha. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu. Yang kedua, ija sallatu mar'ata khamsaha wa samat sahraha. Puasa pada bulan Ramadan 1 bulan penuh. Wahai oma-oma, Ramadan baru meninggalkan kita. Puasa Ramadan mudah. 1-2 nih Ustaz kira sangat mudah bagi oma-oma yang soleha, oma-oma yang mukminah. Ini 1-2 pasti lulus ujian semuanya. Oma-oma yang soleha pasti sholat jangan tinggal, puasa Ramadan jangan tinggal. Masuk yang ketiga, menjaga kehormatan dan kemaluan kita. Jaga. Yang rumus cepatnya selalu Ustaz sampaikan kepada oma-oma untuk menjawab yang ketiga nih. Oma-oma, biasakan sebelum subuh tuh mandi. Biasakan sebelum subuh tuh mandi, oma, bu. Biasakan. Kenapa? Kalau sudah mandi nih, bu, bersih semua, onderdil ganti. Betul tidak? Pasti gosok gigi, ganti baju tuh minimal, beriaslah yang disenangi suami, rambut tuh bersisir dan sebagainya. Suami lagi tidur karena kita dah mandi, nak banguninya, abang bangun bang, subuh bang, kan sedap. Kenapa? Bau pasta gigi mulut kita. Ini ya Allah ya Rabb, mak-mak nih Allah ya Allah. Kenapa? Rugi kali mandi pagi. Rugi. Kenapa? Alasannya, Ustaz, kami kan banyak anak Ustaz, banyak kerjaan Ustaz. Semualah tuh. Dari ngepel, menggosok, merendam, masak nasi, nyiapkan nasi goreng tuh. Oh, tahulah. Macam pendekar dia, bersilat dia di dapur tuh. Tang ting tang ting tang ting tang ting. Berkuah ketiak tuh. Tak sedap lakinya nengoknya. Kenapa? Bulu ketiaknya pun lupa dia nak motongnya. Coba masam nasi goreng dia. Apa kata suami? Tak selera nak makan nasi goreng tuh. Kenapa? Nengok istri, ya Allah. Tahu kesalahan oma-oma nih? Kebanyakan tahu. Gaduh dia sama istri tetangga tuh. Gaduh. Kenapa? Karena rumput tetangga tuh lebih hijau dari rumput rumah sendiri. Siapa salah? Kita tuh yang salah. Oma-oma tuh yang salah. Kok kita pula? Oma-oma tuh yang salah. Tahu salahnya? Dialah yang menciptakan rumput rumah tetangga tuh lebih hijau dari rumput rumahnya sendiri. Makanya kita buat rumput rumah kita mesti lebih hijau dari rumput rumah tetangga kita. Paham, Bu? Macam mana caranya? Mandi sebelum subuh tuh, bergaya sedikit, olahraga senang. Ini kebanyakan oma-oma kalau udah laku kan lupa. Tahu lupa? Malas olahraga, malas jaga diri. Oh, kalau belum nikah ya Allah. Lewat jalan 10 meter, wanginya masih kecium. Udah anak 2, ya Allah. Ini ibu-ibu apa nenek-nenek kata orang. Lupa orang kadang-kadang. Kenapa? Tak jaga diri. Kenapa? Malas menjaga diri. Itu Rasul katakan, jaga. Jagamu. Kenapa? Karena banyak emak-emak nih kalau sudah keluar rumah, ya Allah,
artis lewat, seleb lewat, buaya mantap, sedap. Tapi kalau udah di dalam rumah, macam upi abu rata-rata. Itulah, makanya lemas saja lakinya, tak selera nak lakinya itu kadang-kadang ya kan. Makanya bagi ibu-ibu, wahafizat farzaha, jaga kehormatan dan kemaluan kita. Ini sunnah Rasulullah. Apa yang keempat? Wa ta'at zauzaha, dan yang keempat kata Rasul, patuh sama laki. Inilah wanita soleha tadi. Apa aja kata laki kita tuh standby. Apa aja kata laki kita tuh siap. Jangan taunya sama atasan saja siap, sama yang lain siap, siap menerima perintah, siap begono begini. Jangan. Kita sekarang siap tidak? Siap tidak? Semua aja kata laki itu siap. 17 kali laki kita manggil kita siap. Sanggup tidak, Bu? Mesti sanggup. Adek, iya bang. Adek, iya bang. Kan sedap macam nih. Remuk dah tulang kita nih, capek kali kita dipanggil lagi. Iya bang, jam 10 malam pun dipanggilnya. Iya bang, apa bang? Kopi bang. Wah gitu. Sayyidatun nisa ahlil jannah arba'. Pemuka mak-mak tuh, ummunya muslimin tuh, yang dijamin Allah nak masuk surga ada 4. Siapa? Yang pertama, Maryam bintu Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asia. Kalau yang 3 nih terkenal semuanya. Ada orang tak ngerti, Asia bukan Aisyah. Asia, siapa Asia? Istri Fir'aun. Fir'aun laknatullah. Fir'aun yang dijamin masuk neraka. Fir'aun punya istri namanya Asia, dijamin Allah masuk ke dalam surga. Lain kali kita kaji masalah Asia ini. Istri Fir'aun masuk surga dijamin Allah. Laki kita, ibu-ibu, laki ibu-ibu di rumah sana ada macam Fir'aun? Nggak ada. Baik-baik itu, Bu. Ibu taklukkan suami ibu itu. Kalau istrinya Fir'aun aja dijamin Allah masuk surga, apalagi oma-oma, apalagi ibu-ibu. Makanya mendengarkan ceramah di channel nih, berusaha kita, berjuang kita. Makanya Fatimah bertanya, ya Rasulullah, ya Abah, adakah siapa lagi wanita yang dijamin masuk surga selain yang 4 nih ya Rasulullah? Maka Rasul katakan, tak jauh rumahnya dari kita, tak jauh rupanya tetangga Rasulullah. Siapa? Siti Muti'ah. Oh, tahu Siti Muti'ah? Bukan Wak Muti'ah yang jualan lontong tuh, tidak. Siti Muti'ah. Tahu Siti Muti'ah, Bu? Luar biasa. Singkat cerita ini sering dah ceritakan di kitab-kitab sebanyak diceritakan. Siti Muti'ah nih luar biasa taatnya sama Allah, luar biasa taatnya sama Rasulullah, dan luar biasa taatnya sama suami. Luar biasa taatnya sama suami. Asal suaminya pulang, Bu, suami pulang. Bu, suami pulang. Sepulang suami itu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang balik. Bang, ya bang. Masuk bang. Jaket diambilkan. Duduk bang. Kenapa? Setiap pulang lakinya 3 benda yang disediakannya, Bu. Nanti ibu lepas dengarkan channel nih, sediakan 3 benda nih. Apa 3 benda tuh? Yang pertama kipas, yang kedua handuk, yang ketiga cambuk. Apa yang pertama dibuatnya dengan kipas tuh? Begitu lakinya pulang disambutnya dengan ramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abangku. Suamiku masuk bang. Bang, macam mana bang? Main kipas tuh. Main laki tuh di kipasnya. Kipas ini dah tak ada zaman kita, Bu. Tak ada. Kita sekarang pakai kipas angin, kita sekarang pakai AC. Tapi laki bu pulang, suami bu pulang, bojone pulang. Ada tidak yang nyuruh duduk bagus-bagus, disambut bagus-bagus. Panasan suaminya. Bang, kipas anginnya nomor berapa, Bang? Dihidupkannya AC, Bang. Mau suhunya berapa? Ada ibu-ibu buat di rumah macam tuh. Ada. Kalau ada, beruntung ibu. Ibu sudah
menjalankan tugas ibu sebagai wanita yang soleha. Layani suami itu. Layani suami itu. Kenapa? Itu yang buat kalau Siti Muti'ah. Begitu sudah, iya bang, bau keringat abang tuh udah heboh dan sebagainya bang. Adik udah siapkan sabun, adik udah siapkan air hangat. Mandilah abang, ya bang. Anduk dikasihkan. Ayo, bagi ibu-ibu yang dengar nih, yang sudah 5 tahun menikah, 10 tahun menikah, 20 tahun menikah, bahkan yang baru nikah. Ingat, ada nggak anduk tuh dikasihkan sama laki kita tuh? Ada nggak anduk tuh diantarkan, dikasihkan sama suami itu? Mana anda? Udah tergantung di hanger tuh. Betul tidak? Ada yang lebih parah. Udah tergantung, Ustaz. Awak tak payah ngasih anduk sama laki ya. Kenapa? Awak sudah taruh di dalam kamar mandi itu. Tergantung di kamar mandi. Alhamdulillah, dari beli baru 4 bulan, tak pernah bercuci. Waktu awal beli warna putih, alhamdulillah 4 bulan hitam, betik lalat semuanya. Ada nggak tersangkanya? Ada nggak? Ngaku? Ada nggak? Kalau ada, tobat. Baik-baik, elok-elok. Dan yang terakhir, ketika udah semua selesai, malam tiba, kata Siti Muti'ah, wahai suamiku tercinta, seandainya ada salah adik sama bang, mohonlah dosa-dosa adik dimaafkan hari ini bang. Tapi kalau tak ada, berarti tiap malam Muti'ah minta izin, minta maaf sama suaminya. Tapi kalau abang tak maafkan Muti'ah, ini cambuk untuk abang. Silahkan dera adik, silahkan pukul adik, biar lebur dosa adik kepada abang. Sampai mati, cambuk tak pernah berpakai. Bu, jangan coba-coba dengarkan ceramah ini. Nanti ibu beli pula cambuk tuh. Begitu malam nanti, baru dengar Ustaz Ajis ceramah tadi di channel YouTube-nya itu bang. Jadi kenapa? Rupanya bang, banyak kali salah adik bang. Baru tahu adik bang. Makanya bang, adik minta maaf lah bang. Kalau abang tak maafkan bang, ini cambuk baru adik beli tadi bang. Tolonglah bang, kalau abang tak bisa maafkan, silahkan pukul adik, silahkan cambuk adik, biar lo debur dosa adik sama abang. Apa kata laki kita? Mak dik, terima kasih kali lah bang sama ceramah Ustadz Ajis tuh. Ustadz Ajis yang mana tuh? Oh itu, oh iya, terima kasih kali lah bang dik. Abang dah dengar ceramah nih, udah lama dari dulu, 10 tahun yang lalu dari Ustadz yang lain tuh. Kau baru dengar malam nih? Iyalah, kalau gitu. Inilah kesempatan abang bantai kau. Sini cambuk tuh. Sini katanya. Dibantainya bu. KDRT bu. KDRT. Jangan. Tak usah. Apa yang nak diamalkan? Apa yang nak diamalkan? Biasakan. Setiap jumpa. Apalagi nak tidur tuh bu. Nak tidur. Awak Ustaz lepas sholat isya awak nak minta izin sama suami awak macam mana? Bagus. Lebur juga dosa no. Tapi di antara isya nak tidur tuh. Kadang berebut remote, tahu remote? Nak nonton sinetron Ikatan Cinta tuh, ibu lah yang nguasainya. Betul tidak? Berkelahi sama laki itu. Padahal laki itu nak dengarkan berita politik nih, tahu lah nih. Lagi sibuk-sibuknya perbandingan antara MotoGP di Mandalika dengan apa itu sekarang nih lagi Formula E ya kan gitu ya kan, yang dibuat oleh Anies Baswedan. Dan nonton nih lagi seru nih cerita politiknya nih kan begitu ya kan. Apa kata bininya? Ketiainya remote tuh. Tak bisa. Rupanya sakit hati laki itu. Dia tak bercakap, tidur. Apa kata bininya? Belum tahu dia siapa singa di rumah nih. Oh, perasaannya menang kali. Padahal tegores hati laki itu, bu. Tegores hati laki itu. Berdosa istri kepada suami. Berdosa, bu. Berdosa. Tiba-tiba tidur, bu. Besok subuh tak bangun, ibu. Kenapa? Mati. Mati dalam keadaan durhaka sama laki. Dosanya besar kali bu. Bisa-bisa tak cium bau surga. Oh, makanya tak tidur tuh bang. Apa? Abang, apa? Tangannya bang, tarikkan tangannya tuh. Malam ini aja bu yang berat bu. Malam ini yang bu berat minta maaf. Ambilkan tangannya, ciumkan. Bang, adik minta maaf lah kalau ada salah bang. Malam nih berat bu. Malam kedua sedap. Yang jadi masalah suami ibu. Begitu udah 20 tahun nikah, kok malam nih baru istriku nih cium tanganku. Udahlah, malam ini tak usah tidur lah bu. Mana tahu, udah 20 tahun nih pulang tabiat pula dia. Mintomin pula dia. Tak bangkit pula dia subuh tuh bilangnya ya kan. Usah ibu pikirkan macam tuh. Nak mintomin, nak buang tabiat dan sebagainya. Usah pikirkan. Ada salah, minta izin sama suami. Insya Allah
Ibu jadi istri yang soleha, istri yang mu'minah, yang menyelamatkan perkara laki dalam perkara akhirat. Insya Allah masuk ke dalam surga. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah di mana saja berada. Semoga dengan mendengarkan ceramah ini paham kita. Ternyata harta yang paling baik kita miliki. Boleh punya mobil, boleh punya tanah yang luas tuh, boleh punya apa saja, asal jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang bisa memiliki yang macam ini. Bagi yang tak bisa, usah gaduh. Yang punya mobil mewah tadi, rumahnya luas dan sebagainya, punya hati yang bersyukur, luar biasa. Punya mulut yang berzikir kepada Allah, luar biasa. Punya istri yang mukminah, luar biasa. Artinya apa? Tanpa modal kita memiliki harta yang tiga nih. Tak pakai modal, siapa saja bisa memilikinya, asalkan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berfaedah yang disampaikan, semoga bermakna yang disampaikan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas penyampaian yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.